karena mahal di PGA, tadi mahal di speknya. Karena kalau speknya nggak bagus, maka pembelajaran desain grafisnya dia lemot gitu loh, lama. Makanya dia speknya pasti berbeda gitu loh dengan OTKP dan AKL. Untuk AKL kita sekarang sudah ada berapa Sat? Di AKL ada 23. Oh 23 ya? 30 rencananya. Jadi dari Pak Andra nanti akan ada 30. Sekarang baru 23 ya. Lalu di OTKP sudah 40 ya? Sudah 40, sudah pas. Nah itu Bapak Ibu. Jadi setiap dana bos itu turun, pasti itu kita tambahkan tuh visi, kita tambahkan visi. Lalu yang sudah terlaksana pemasangan infocus di setiap kelas. Ya Bapak Ibu. Jadi aturannya sekarang di sekolah SMK seperti itu pembelajarannya kecuali olahraga wajib menggunakan laptop, gitulah Bapak Ibu. Karena laptop ini adalah sebagai sarana pembelajaran. Bukannya kita tidak siapkan alat pembelajarannya di sekolah, kita siapkan. Tadi yang saya katakan, lab kita ada 3. Dulu hanya 1, sekarang sudah ada 3 lab. Tapi dengan jumlah murid yang banyak, sehingga pembelajarannya ini menjadi terbatas, gitu loh. Nah, sedangkan pembelajaran ini yang dari keahlian ya, yang namanya program keahlian itu harus terus menerus, karena yang namanya keterampilan ini butuh kebiasaan. Ya Bapak Ibu, karena keterampilan itu membutuhkan kebiasaan. Bagaimana anak bisa lancar mengetik kalau latihan ke prakteknya hanya 2 jam 1 minggu? Itu nggak mungkin gitu loh. Makanya dari kita nih, dari tim manajemen sepakat, yuk bagaimana kalau anak-anak kita harus gunakan laptop gitu untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Tapi masalahnya kalau laptop yang pakai hanya guru A doang, anak-anak kalaupun beli pasti rugi gitu loh. Hanya untuk pelajaran A dia beli laptop. Nah makanya kita sepakat semua bapak ibu guru kecuali olahraga wajib menggunakan laptop. Kenapa olahraga tidak? Karena olahraga sekarang pembelajarannya wajib di luar kelas gitu loh. Ya kecuali hujan Pak Jis ya. Kalau hujan masa mau dipaksain gitu kan ya. Jadi pembelajarannya sekarang ini olahraga wajib untuk di luar kelas. Praktek maksudnya gitu kan ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kedepannya akan ada renovasi, maksudnya sudah terlaksana renovasi kelas dan selasar kelas. Mungkin Bapak Ibu udah lihat kali ya, kemarin tuh selama liburan keramik yang kemarinnya warna merah, keramik yang dari tahun 70-an itu sudah berubah menjadi warna putih, ya kan ya, putih. Nah itu sebagai bentuk peremajaan sekolah, sehingga sekolah terlihat lebih muda, kelasnya pun yang selalu dicoba dirapikan, tahu-tahu melontok lagi ya baluannya. Udah dibersihin, melontok lagi. Akhirnya setengah tembok itu diketrik Bapak Ibu. Setengah tembok diketrik, semuanya luarnya juga sama diketrik, dihancurkan semen-semennya, kita tambel dengan semen baru, dengan acian baru. Mudah-mudahan kuat gitu loh Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya sudah sering diskusi, nanti mungkin setelah kemarin karena terhambat sama kurban ya, jadi tukangnya udah pulang, itu akan ada tampak depan Bapak Ibu nih. Kita mau rubah tampak depan. Karena di foto itu tampak depannya agak kurang bagus lah ya, kurang bagus. Nah sehingga yang arah kamar mandi itu rencana buat parkiran guru, rencananya di situ. Jadi nanti itu rencana mau saya keramik, lalu dikasih atas. Nah nanti di situ
Bapak Ibu parkirnya di situ gitu loh. Nah, lalu yang parkiran guru sekarang yang di depan gerbang itu ya, itu nantinya akan dinaikkan, dikasih keramik sehingga nanti akan terlihat seperti lobby gitu loh. Jadi terlihat baguslah kelihatannya dari luar gitu kan. Jadi kita ada ruang tunggu dan segala macam sehingga orang tua murid kalau langsung masuk nggak bisa, tunggu aja di lobby di situ gitu. Itu rencananya. Tujuannya yang kedua, lobby itu juga untuk menahan air. Karena lapangan itu kan kita penuh ya kalau hujan. Nah, itu penuhnya itu selain dari atas karena ditutup. Karena lapangan kita itu lebih rendah daripada jalan. Sehingga kalau hujan besar ditutup sama Pak Udin gotnya. Jadi tergenanglah air. Jadi itu air kita sendiri di situ. Emang sengaja ditutup sama Pak Udin. Ketika sudah turun, sudah reda hujannya, baru dicabut gitu loh. Nah, itu belum lagi kalau hujan besar dari luar masuk ke dalam. Nah, itu yang harus direnovasi. Lalu tadi lebih sekolah Bapak Ibu ya. Ini studio podcast tuh Pak Andra usul bagaimana kalau kita ada studio podcast. Ya, jadi anak-anak bisa mengembangkan diri, kan sama lagi ngetren ya, podcast, wawancara dengan gurunya atau dengan tentang kegiatan sekolah atau pengalaman-pengalaman nanti kita share di YouTube. Pak Andra udah bikin akun ya YouTube sekolah ya, Pak Andra ya. Udah ada, jadi tinggal dijalankan. Sudah ada YouTube-nya, tinggal dijalankan gitu loh. Nah, nanti itu sudah kita rencana ada studio podcast, lalu dan penyediaan ruang UKS. Nah, ini yang nggak ada nih. Kita nggak punya ruang UKS sampai sekarang. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu sarprasnya jangka pendek. Lalu jangka panjangnya, saya katakan menambah ruang kelas baru, lalu lapangan olahraga itu mau kita cor, kita naikkan, itu kurang lebih memakan anggaran 120 juta. Itu baru ngecor lapangan doang Pak, itu ukuran 20 kali 12 kali 20 meter dengan ketebalan ada 15 cm balon ya, 20 cm lah kurang lebih itu, biar nggak kena banjir lagi. Itu bisa menghabiskan 120 juta ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, memperluas musola. Karena setiap kegiatan kita selalu kurang ya. Lapangan aja kurang. Lalu gimana musola kita? Kita sholat duha aja kurang di musola. Upacara sekarang juga pas-pasan ya, kurang gitu loh. Makanya ini kita juga perlu ke depan memikirkan bagaimana ini ke depannya. Lalu tadi untuk itu apa ya? Sarpras. Untuk kurikulum ini Bapak Ibu, saya sudah bicara kepada Bu Lina dari jauh-jauh sebelumnya agar ada percepatan pembelajaran. Artinya gini Bapak Ibu, di kelas 12 itu kurikulum nggak kepake. Seharusnya anak semester 2 belajar A, nggak bisa belajar. Kenapa? Karena banyaknya ujian. Ya kan Bapak Ibu kan ya? Setiap bulan Januari anak itu udah nggak belajar, sedikit dia belajarnya karena selalu ada ujian. Sehingga sebenarnya kalau kita telaah, kita ini kurikulumnya nggak nyampe kurikulum gitu, nggak sesuai dengan kurikulum, sehingga perlu adanya percepatan pembelajaran. Di mana kelas 10 kalau pelajarannya A sampai D ditambahkan dari kelas 11 sekian bab gitu loh. Kelas 12 dibuang ke kelas 11 gitu loh. Jadi tujuannya apa? Ya tadi, agar di kelas 12 siswa sama sekali tidak, maksudnya sudah selesai materinya. Nah, anak hanya kelas 12 itu hanya untuk mengulang pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11. Nah, lalu Bapak Ibu, seharusnya SMK memang walaupun sekarang kurikulum merdeka ya juga menekankan itu adanya praktek 70%. Nah, kesalahan kita adalah Bapak Ibu, kita terlalu banyak ceramah metodenya. Nah, ini Bapak Ibu, di kurikulum merdeka ini dan baik kelas 11 dan kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013 juga harus menghilangkan
atau mengurangi metode ceramah. Guru hanya sebagai fasilitator, guru sebagai mediator. Ibarat kata guru ini hanya ngoper umpan Bapak Ibu. Pelajaran A, oper karena anak. Biarkan anak yang belajar. Siswa belajar, jadi orientasinya sekarang siswa belajar, bukan kepada guru mengajar, bukan. Jadi siswa yang belajar. Bagaimana nih supaya siswa belajar? Nah, Bapak Ibu yang mengoper bolanya. Dan Bapak Ibu ya tadi saya dengarkan kembali, tidak boleh mencatat gitu loh, karena mencatat ini hanya membuang waktu, ya kan ya. Kalau emang materinya penting, cukup share lewat WhatsApp grup atau langsung ke anak-anaknya. Anak suruh baca, tinggal kita kaji atau anak menjelaskan atau langsung praktek. Ya. Lalu best project learning. Kalau kita bicara best project learning, berarti anak-anak harus membuat suatu kegiatan, Bapak Ibu nih, project. Apa project ini? Nah, biasanya kalau kita project based learning itu biasanya teamwork. Gitu loh, bukan mandiri tapi teamwork. Nah, tugas Bapak Ibu adalah bagaimana mengatur tuh anak-anak supaya bisa bekerja sama, teamworknya. Lalu penguatan pembelajaran pada soft skill dan hard skill. Sebenarnya Bapak Ibu, penguatan pembelajaran pada soft skill dan hard skill sebenarnya ini adalah inti dari kurikulum Merdeka. Ya benar nggak Bu Lina? Soft skill dan hard skill. Soft skill itu mengenai karakternya dia, kemampuan dia nih bersopan santun, berbicara beradab dengan orang lebih dewasa, kan karakter, lebih kepada pembentukan karakter. Itu soft skill. Hard skill ya sesuai dengan keterampilan dia, sesuai dengan jurusannya. Jadi intinya kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, soft skill dan hard skill yang harus ditekankan. Lalu kita udah melaksanakan penerapan pas praktek. Enggak, salah 1 jam. Lalu penerapan pas praktek ganjil dan genap Bapak Ibu. Jadi untuk kejuruan, nih Bapak Ibu terutama ya, waktu itu pernah saya tanya kepada wakil kurikulumnya, kok nggak praktek kelas 10? Nggak bisa Pak, karena pelajaran teori semuanya gitu. Oh nggak bisa begitu, harus ada praktek gitu loh. Kan ada percepatan pembelajaran gitu loh. Nggak terlaksana Pak, kenapa nggak terlaksana? Nah makanya pada hari ini nanti para kaproknya ngomong. Nanti mereka akan membagi mana yang harus dipraktekkan di kelas 10, mana yang akan dipraktekkan di kelas 11 gitu loh. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, saya pernah sama Pak Andra nih ngobrol. Nah, Pak Andra yang anaknya gitu kan ya. Lagi main ke rumahnya Dila ya, Pak Andra ya itu ke rumah ngobrol. Dila komputernya sampai mana? Udah belajar Microsoft Office? Udah. Apalagi yang diajarin? Linux. Saya kaget. Linux. Emang diajarin di SMK? Diajarin Om. Gitu. Oh diajarin. Saya tanya kita Linux enggak? Enggak. Gitu loh Bapak Ibu. Artinya di sekolah itu kita mungkin merasa jagoan di sekolah kita ya, kita bangga dengan anak kita. Tapi di luar Bapak Ibu ternyata kita kaget gitu, ternyata luar itu ternyata lebih dari kita gitu loh. Jangan kita melihat sekolah-sekolah yang lainnya, tapi kita juga mesti melihat yang sekolah-sekolah besar bagaimana mereka bisa mengajarkan seperti itu gitu loh. Karena itu akan jadi pembanding. Kayak contoh saya pernah nanya anak akuntansi kelas 10. Kamu dari mana pelajarannya? Sudah ini Pak, baru pengenalan apa gitu ya, saya lupa Bu Silvi ya. Pak di sekolah lain udah PDA ya, persoalan akuntansi ya PDA. Udah, kamu udah belum? Belum Pak, katanya gitu. Itu udah semester genap gitu loh. Sekolah lain sudah diajari semester ganjil kelas 1. Nah ini semester genap kita belum. Lah kan bingung jadinya, kok bisa begitu? Nah inilah Bapak Ibu yang tadi saya katakan perlunya percepatan pembelajaran gitu loh. Nanti kaproknya ya yang ngebagi bagaimana coba dengan para guru-guru produktifnya.
Nah, lalu Bapak Ibu selanjutnya di kurikulum Merdeka ini kita ada namanya guru magang di perusahaan. Gitu loh. Jadi setiap guru harus magang di perusahaan. Itu kemarin didata Bapak Ibu tuh, sekolah-sekolah. Saya benar bingung. Din, mana data guru kita yang di perusahaan? Nggak ada Pak, nah kita nggak pernah ngirim gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ke depannya nanti kita akan mengirimkan guru yang magang, yang bekerja di perusahaan. Saya sudah bicara sama Pak Andi ya, yang yayasan siap menerima guru praktek. Jadi nanti kita kirim gurunya untuk praktek selama 1 bulan di perusahaannya Pak Andi itu ya, Alestra. Nanti juga Bu Lina juga sudah ke kelurahan sama. Nanti Bapak Ibu praktek di kelurahan, puskesmas ya. Nanti juga sama. Gitulah Bapak Ibu ya, sementara waktu. Jadi siap tunjuk Bapak Ibu ya untuk praktek. Nah, jadi yang pinter nggak cuma anak yang suruh praktek di lapangan apa di perusahaan, guru pun juga sama. Praktek di perusahaan juga. Memperbanyak pelatihan guru biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru harus banyak wawasan, menambah wawasan dengan mengikuti MGMP. Silakan Bapak Ibu cari tahu MGMP-nya. Di situ biasanya dibahas tuh segala macamnya. Lalu pelatihan. Ini target saya ke depan Bapak Ibu, ada pelatihan life skill untuk siswa dari Dudi ya, atau lembaga yang kompeten. Kita udah coba ke akuntansi kemarin Bu Silvi ya, di kelas 12 dengan konsultan JSA. Ya, benar nggak? Udah coba selama 10 kali pertemuan ya Bu Lina ya. Itu pelatihan Mayop, maaf, akurat ya? Akurat. Nah, nanti pelatihan ini Bapak Ibu tidak hanya di kelas 12, tapi juga di kelas 10. Saya udah bilang ke kaproknya, silakan. Oh maaf, KJA. Oh, ya kantor jasa akuntan. Maaf, lupa. Ya. Ya, jadi nanti saya udah bilang ke kaproknya, ke Bu Lina, itu silakan setiap semester atau minimal setiap tahun ada pelatihan siswa setiap tahunnya, Bapak Ibu ya, baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Ini akan menjadi life skill dia ketika sudah lulus. Waktu kemarin yang kelas 12 AK itu ya, itu didanai langsung oleh Dana Bos. Itu per anaknya 1 juta ya, kurang lebih 1 juta per anak Bu untuk pelatihan akuntansi dari konsultan KJA ya, KJA 1 juta per orang gitu loh Bu. Itu kita bukan dari Nabos gitu loh. Artinya kalau untuk kompetensi siswa nggak masalah, itu dikeluarkan, itu boleh kok, nggak apa-apa gitu loh. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, penggunaan modul ajar sendiri. Nih Bapak Ibu, kesalahan kita adalah menjadikan LKS sebagai dasar pembelajaran. Kalau LKS sudah tuntas, sudah selesai pembelajarannya. Jangan begitu Bapak Ibu, itu salah gitu loh. LKS itu membantu untuk belajar siswa. LKS itu tidak diperbolehkan di sekolah, sudah dilarang oleh Pak Rudi waktu zaman kepala sekolahnya Pak Warsito, itu sudah dilarang. Tapi kenapa kita masih melakukan? Karena di situ dengan LKS itu Bapak Ibu bisa mendapatkan apa namanya ya, fee, ya kan? Berapa sih per lembarnya? 3.000 Pak, Bu, per lembar. Per buku salah, per lembar lagi. Ada 20 lembar. Mungkin kalau itu Sewan kaget. Ntar habis selesai ada cemilan belakang ya Man ya? Iya Pak. Ada kopi, kita boleh kita sambil ngopi-ngopi. Nah Bapak Ibu, jangan jadikan LKS itu sebagai dasar pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Dasarnya adalah kurikulum. Bapak Ibu, ibarat kata gini Bu, Pak, maaf, saya tidak membandingkan, hanya menganalogikan. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak membandingkan, saya hanya menganalogikan. Ibarat kata ojek online.
Ketika dia mau bekerja menjadi ojek online, dia butuh modal. Modal apa Bapak Ibu? Motor, ya kan ya? Dia harus mengeluarkan uang untuk jaket dan segala macamnya, ya kan ya? Handphone, pulsa, ya kan? Nah, sama kayak kita itu dengan guru Bapak Ibu. Kita ingin mengajar, jangan terlalu pelit dengan diri kita gitu loh. Kita kembangkan keilmuan kita dengan apa? Beli buku Bapak Ibu buat nambah wawasan. Nggak ada salahnya Bapak Ibu mengeluarkan uang 50.000, 70.000 untuk buku pegangan Bapak Ibu. Karena itu adalah memang keharusan dari seorang guru punya buku panduan. Sekolah punya Bapak Ibu, sekolah ada gitu buku panduannya. Silakan cari di ada belinya buku pustakaannya di perpustakaan. Kurikulum Merdeka belum ada karena masih baru banget gitu loh. Tapi yang lama-lama ada Bapak Ibu di perpustakaan. Tinggal lihat, tinggal dicari. Atau kalau emang malas Bapak Ibu, silahkan modal sedikit gitu loh untuk pengembangan Bapak Ibu sendiri. LKS itu hanya saya katakan fee buat Bapak Ibu sebagai dasar kesejahteraan Bapak Ibu guru gitu loh. Tapi tolong Bapak Ibu ya, jangan jadikan sebagai dasar untuk mengajar. Tambahan silahkan gitu loh Bapak Ibu. Lalu yang setelah 10 selanjutnya, nanti ke tahun lalu saya sudah minta Pak Arif ya dengan Pak Mufreni untuk mencari kerjasama dengan Yudi ya Pak Muf ya. Sudah terlaksana banyak Pak Muf, alhamdulillah Pak Muf, terima kasih. Sudah ada Advent, Indomaret, Alfamaret ya Pak Muf. Tidak hanya untuk PKL, juga untuk penempatan kerja Bapak Ibu. Dan kedepannya harus seperti itu Bapak Ibu. Kita harus punya banyak perusahaan yang bukan sekedar PKL, tapi mau menampung siswa kita gitu loh. Jadi kita sebagai pendidik lembaga sekolah bangga bisa menyalurkan siswa kita gitu loh setelah dia lulus. Nah ini kita sudah mencari lagi, sudah ada 12 Bu Ina ya kerjasama dengan Dudi yang di buku itu yang mau banyak ya. Kalau untuk ke anak hanya biasa doang. Oke sama dong ya. Nanti Pak Muf ya, tolong tetap Pak Muf, saya percayakan oleh Pak Muf silakan untuk dengan Pak Luan sekarang timnya Pak Muf ya. Iya. Enak nih, sama-sama garang gitu kan ya. Nggak bilang garang gitu kan ya. Berbadan besar gitu kan, bodyguard gitu kan ya. Itu kayaknya mesti naik Grab kayaknya ini, ke beda motor. Ya jadi untuk kedepannya agar lulusan-lulusan kita ini bisa disalurkan ke perusahaan. Nah kedepannya Bapak Ibu ini untuk kunjungan industri. Ini kunjungan industri. Kalau dulu kan konsepnya AK, AP, jalan bareng-bareng, ya kan ya. Kemarin tahun lalu kita terakhir kita ke Bandung ya, ke C59. Tahun ini tidak Bapak Ibu, tidak. Jadi tahun ini itu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kayak Kaprok MM sudah ngomong, Pak mau ke kampus ya, multimedia ya, UMN. Nanti anak-anak diajarin juga di sana siangnya ya, pelatihan tentang apa gitu. Bagus begitu. Bu Silvi mengajukan ke mana Bu Sil? Pajak. Oh pegadaian, dia nggak apa-apa gitu loh. Mau pegadaian. Nah nanti anak-anak itu akan ditemani oleh Bapak Ibu wali kelas 11 tuh. Sudah kelas masing-masing ikut serta Bapak Ibu wali kelas, silakan tuh ikut memantau anak-anaknya bersama dengan para kaproknya masing-masing gitu loh. Jadi tidak dijadikan satu, tapi langsung dibuatkan MM sendiri, AP sendiri, AK sendiri. Lalu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini yang ciri khasnya dari kurikulum Merdeka. Jadi di kelas 10 ada 3 proyek, tidak berpengaruh terhadap nilai-nilai ujian atau nilai rapot,
tapi ini berpengaruh terhadap nilai karakter ya Bu Lina ya, karakter dia. Jadi ada 3 proyek, nanti pas waktunya Bu Lina akan dijelaskan apa aja itu proyeknya. Ini kelas 10 dong Bu Lina ya? Kelas 10. Ya jadi nanti tolong wali kelas 10 ikut mendorong anak-anak agar mau nih membuat proyek ini. Ini kelompok apa mandiri? Per orang? Per kelompok mungkin Bu Lina ya, lebih enaknya. Lalu pembuatan administrasi pembelajaran yang simpel. Nah ini Bapak Ibu, ini RPP selabus mana? Ayo, udah ngumpulin ya? Udah, alhamdulillah kalau udah. Nah, udah belum? Ayo. Udah di mana? Oh, Bu Lina udah. Nah, Bapak Ibu, iya, seharusnya Bapak Ibu ya, seharusnya bukan saat akreditasi, seharusnya itu RPP selabus ini kan dipakai saat Bapak Ibu masuk kelas gitu loh, sebagai acuan. Jadi hari ini masuk kelas A mau ngajar A, B, C kan gitu Bapak Ibu, seharusnya ya gitu. Itu pun seharusnya sudah ada di awal pembelajaran. Atau mungkin karena rakernya baru sekarang ya, masa Pak besok Senin masuk, masa udah siap jadi, kita belum tahu apa pelajarannya gitu loh. Cuman saya usahakan sih kepada bilang Bu Lina kalau bisa tidak banyak perubahan. Guru yang ngajarnya A, kalau bisa ya A terus gitu kan ya, jangan rubah-rubah. Jangan Pak Jun yang ngajarnya PKN, Bu Lina ya, PKN jangan sampai diganti jadi ngajar akuntansi gitu loh. Jauh jangan gitu kan ya. Tetap itu aja. Artinya Bapak Ibu bisa lah copy paste apa namanya Bu Lina, ATM namanya. ATM ambil, tiru, modifikasi gitu loh seharusnya. Ya. Cuman di kurikulum kurikulum mereka ini lebih simpel katanya Bu. Cuma 3 doang intinya ya Bu Lina ya. Ya kan? Tujuannya, prosesnya, evaluasinya. Udah gitu doang Bapak Ibu. Kalau bisa selembar kayak mirip-mirip kayak kemarin kalau Bapak Ibu buat RPP COVID. Kan COVID kan kemarin itu COVID. Nah kayak gitu, mirip-mirip lah, mirip-mirip cuma selembar doang gitu lah. Macam selembar. Enggak selembar. Oh banyak ya. Iya. Iya ternyata kata beliau udah nggak berlaku lagi itu Pak. Katanya sekarang bikin buku, bikin modul ajar. Jadi sekarang guru bikin modul ajar. Gitu loh wajib. Ya Bapak Ibu ya itu sekilas tentang kurikulum yang harus kita perkuat. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kita sama-sama tahu nanti sampai kepada orang tua bahwa saat pas itu ada prakteknya. Semua pelajaran Bapak Ibu ya harus praktek. Pak Jun ngajar PKN ya juga harus praktek. Pak Matais ngajar KWU, apalagi Pak Ibu Pak harus praktek terus semuanya Pak gitu loh. Ya, bagian Bapak kan juragan. Wirausaha kan nih, benar-benar wirausaha. Wirausaha kos-kosan. Iya. Ya, berarti Pak Matais harus berbagi nih pengalaman kepada kita nih. Bagaimana mencari uang dengan mudah. Nah Bapak Ibu, untuk kesiswaan ini Pak Luan sudah action yang dari awal masuk sampai sekarang. Kalau dia ngomong ke saya apa enakan jadi guru. Iya, sejak jadi wakil katanya tidurnya jam 1 malam. Katanya gitu. Nah itu dia saya bingung ngapain 1 malam gitu kan ya. Kan nggak tahu Bu ya, nggak tahu gitu. Nah, tapi emang Bapak Ibu beda ya. Jadi di awal tahun itu wakil itu saya juga termasuk itu 60%-nya itu administrasi perlu kita buat kayak program kerja gitu kan, satu segala macam ya Pak Luan ya. Nah nanti setelah selesai pas masuk itu pelaksanaan dari program yang dibuat oleh para wakil. Kayak sekarang kan
Bapak Ibu libur, kemarin Bu Lina sibuk tuh kotak-katik, sehingga pada hari ini udah siap. Kan gitu, langsung disampaikan. Itu pun masih belum bisa Bu Lina ya, karena terkait dengan jadwal pelajaran. Mungkin dia sementara mungkin Bapak Ibu ya. Nah ini tugas Pak Alwan, ya Bapak Ibu Pak Alwan ya. Jadi kebijakan sekolah ini strateginya satu, biar sekolah kita maju, meningkat, yaitu mengikutsertakan siswa dalam lomba. Lalu pendataan siswa berprestasi. Kayak contohnya saya senang tuh lihat si Desta ya. Desta bukan dia cantik ya, tapi karena dia memang punya bakat khusus. Anak yatim lagi boleh ya? Enggak. Bang cantik katanya. Oh emang cantik. Oh, iya. Enggak, kalau yatim, Pak mau nambah lagi. Ya, jadi itu adalah anak-anak kita banyak yang berprestasi, tapi kadang-kadang kita nggak melihat gitu loh, sehingga bakat mereka ini terpendam. Nah ini adalah tugas Pak Alwan dengan dengan timnya. Tim Pak Alwan itu kan ada BP, ada pembina, itu kan ya. Di timnya Bu Lina ada kaprok 3 orang. Timnya banyakkan kesiswaan daripada kurikulum. Kurikulum hanya 3 kaprok. Kalau pembina ada 5. Kalau wakil timnya ada 5 gitu loh. 2 BP, 3 pembina. Sama keamanan satu Pak. Keamanan ya. Oh, sama Mamet. Iya, Mamet dia security tetap gitu loh. Cuma berkoordinasi dengan Pak Alwan. Ya, di situ. Jadi silakan didata siswa mana yang berprestasi. Ya kan? Yang kedua tuh, siswa yang tidak bisa mengaji. Dan tahun lalu Bapak Ibu, saya udah bilang ke Pak Arif, saya mau memberikan ini nih, keringanan bagi siswa yang benar-benar yatim piatu dan tidak mampu, gitu loh. Walaupun dia KJP, anggaplah tetap bayar KJP. Sisa bayarannya itu nggak usah dibayarkan, gitu loh. Kan KJP kita 240.000 ya, 240.000, bayaran kita 295, sehingga selesainya itu nggak usah lah dibayarkan, ya kan ya. Kalau perlu ujian juga nggak usah dibayarkan gitu. Kita inilah kita jadi dia nggak usah bayar lah, kasarnya gitu ya. Kita nggak usah bayar lah gitu. Dibebaskan, ya Allah, siapa ngomong bebaskan? Ya, artinya dia dibebaskan gitu loh. Siswa yang benar-benar tidak mampu. Tapi sampai saat ini saya nggak punya nama. Ketika saya tanya, mana nih yang mau dibantu anak yatim piatu yang memang bagus, dia nggak punya orang tua, dua-duanya tinggal sama sebatang kara, tapi dia pintar, gitu loh, berkarakter bagus, ayo kita bantu. Sampai sekarang belum ada nama. Ya dia tolong gitu Pak Alwan ya, tolong dicari gitu loh anak-anaknya. Nah lalu eskul kembali normal, ya Pak Alwan, para pembina, silakan Pak Ajis, Pak Bu Haja Febri, ya kan ya, ketua pembina OSIS saya belum sebutin karena beliau belum ngomong, nanti aja ya. Silakan nanti dibikin kegiatan sebanyak-banyaknya. Kita sudah tahun ini sudah ada uang kegiatan, silakan itu untuk kegiatan selama 1 tahun ya Pak Alwan ya gitu. Lalu BP Bapak Ibu, ini juga BP tahun ini nggak ngajar lagi. Kalau dulu BP ini kan 40 jam plus BP. Saya sama Bu Lina bilang, Bu Lina bagaimana itu kita mau ngurusin murid, orang dia ngajar 40 jam, jadi dia sibuk, udah siang capek pulang deh, gimana laksanainnya gitu loh. Nah tahun ini BP tidak mengajar, dia stay dari jam 6:30 sampai jam 2 siang, ya kan? Dia dibayar sesuai dengan perjanjiannya, khusus untuk menangani siswa gitu loh. Seharusnya ada nih BP Pak Alwan ya, dia memaparkan nih programnya, bagaimana teknisnya. Seharusnya ada nih BP, tapi karena berkebetulan halangan hadir karena masih punya anak kecil dan Bu Lisa tahu sendiri ya, kita nggak bisa memaksakan untuk datang, sehingga nantinya mungkin pas masuk sudah langsung action Bapak Ibu. Jadi sistemnya dia konsultasi menangani anak-anak. Jadi Bapak Ibu wali kelas, jika permasalahannya ada di dalam kelas, silakan tangani sendiri. Jika problematikanya karena masalah pembelajaran dengan Bapak Ibu, silakan tangani sendiri.
Tapi jika sudah tidak bisa ditangani, boleh silakan ajukan ke BP untuk dibenahi anaknya, karakternya gitu. Jadi BP ini tidak hanya sekedar menangani yang bermasalah, tapi juga tempat curhat ya. Anak-anak, apa dia mau kemana, dia punya masalah keluarga atau apa segala macam. Ya Pak Ibu ya, itu tentang BP. Dia punya ruangan sendiri. Nanti ruangannya ada di perpustakaan ya Pak Andra kemarin ya. Di perpustakaan untuk menangani siswa. Nah, tadi lalu Bapak Ibu kegiatan internal dan eksternal silakan dibuat paluan ya, OSIS, ROHIS dan segala macam. Keluar juga sama, silakan. Kalau ingin misalkan nih paluan sama Patrick tawuran mulu, bikin lombanya olahraga, silakan aja, nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan aja gitu. One place ya. Iya, kan katanya kan olahraga menyatukan dunia. Ya kan, mungkin dengan olahraga yang awalnya musuhan jadi bersatu gitu kan. Itu ya. Lalu kemudahan pengurusan KJP, pengajuan PIP dan BPMS. Dan lalu menjadi bersama dengan sekolah yang terlibat tawuran. Ini dari segi kesiswaan Bapak Ibu ya. Dari segi keuangan, ini juga sama Bapak Ibu, tolong dibantu untuk ke siswa. Tahun ini saya mengadakan perubahan dan penambahan. Kalau dulu hanya Meliana Hamidah namanya ya, hanya Meliana Hamidah. Ya, itu dia. Hanya dia. Jadi kalau tahun kemarin hanya Meli aja sendiri, cari aman, cari aman Pak. Jadi hanya Meli aja sendiri keuangan nanti akan dibantu oleh Ramdan, ya kan ya. Jadi Ramdan juga berdua akan dibantu dipimpin oleh Ibu Sri Halinawati. Jadi Bu Lina ini Pak 3 kurikulum, humas dan keuangan. Lalu paluan, kesiswaan dan sapras. Jadi kalau ada bangku kurang, tanya Pak Luan. Kalau ada lampu mati, tanya Pak Luan. Gitu. Kalau ada coret-coretan di dinding, tanya Pak Luan. Gitu. Kalau ada pembalut di WC, tanya Pak Luan. Iya. Ketika Pak Luan tinggal koordinasi dengan siapa nih? Pak Udin dan Pak Sarul. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, keuangan sekarang ada timnya Bu Meli, Pak Ramdan dengan Bu Lina. Tetap intinya sama, KJP, BP, PIP dan BPMS itu masih ke Ramdan. Jadi Bapak Ibu, KJP, PIP dan BPMS ini adalah cara sekolah untuk membantu siswa yang tidak mampu, gitu loh Bapak Ibu. Keringanan kita nggak ada. Kayak kemarin ada siswa datang ke sekolah bawa SKTM. Itu begininya. Kamu bawa SKTM ke siapa gitu? Ke sekolah perti Pak. Siapa yang nyuruh? Wali kelasnya Pak, gitu loh. Saya bingung, kok siapa gitu? Saya bilang SMK tidak bisa memberikan keringanan SKTM gitu. Tapi kita bisa memberikan bantuan via pengurusan KJP, PIP dan BPMS. BPMS ini khusus kelas 10 Bapak Ibu. Jadi bantuan pendidikan masuk sekolah ya. Biaya dia masuk sekolah. Jadi kalau siswa belum bayar lunas, nah itu kita ajukan ke Sudin ya. Iya Pak. Jadi nama-namanya nanti kita ajuin, setelah diajuin baru kita kayak KJP. Iya KJP, gitu loh Bapak Ibu. Ini adalah bentuk dari sekolah, gitu loh, bantuan ke siswa agar mengurangi biaya siswa, gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, tadi itu urusan Ramdan, KJP. Nah yang jadi masalah itu sebenarnya gini Bapak Ibu. Pengajuan KJP Ramdan itu cerita ada dari siswa kita Ramdan ya, hampir ya 900 untuk pengajuannya 700-an. 700, tapi yang debat hanya 200 sekian.
tuh Bapak Ibu, dia dapat KJP tapi nggak mau didebat oleh sekolah gitu loh. Nah sehingga terciptalah tunggakan gitu loh. Nah ketika didata ya tadi Bank DKI maunya secara kolektif kalau perdebatan itu. Nah inilah makanya mungkin dengan tim yang baru ini mungkin nanti kalau ada yang belum mendebat ya Bu Lina ya, Ramdan, Meli langsung dipanggil orang tuanya suruh mendebat lagi. Jadi Bapak Ibu KJP ini jadi apa namanya ya? Seharusnya kan sekolah membantu ya, bisa membantu sekolah membantu dia pun membantu sekolah gitu. Ternyata tidak dibantu sama sekolah sudah lolos, ternyata dia sendiri nggak mau bayaran itu. Gimana? Iya, egois ya orang tuanya ya. Digadein. Nah itu dia. Biasanya Pak. Iya, jadi kan kayak diduain ya kita ya gitu. Bentuk sebelah tangan jadinya. Nah, jadi itu loh Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan tim yang baru ini, keuangan yang baru ini bisa membuat anak-anak itu lebih tertib dalam penggunaan KJP-nya sehingga tadi kita ini nggak banyak tunggakan. Nah, untuk PU nanti juga ada langsung penjelasan dari Pak Andra langsung ada perubahan yang Ramdan itu yang biasa Ramdan keterangan itu larinya ke siapa, tugasnya Butini apa, tugasnya Rusak apa, Sahrul juga apa, Rohmah juga apa, nanti itu biar Pak Andra yang jelasin yang lebih detail ya. Tadi saya hanya mukanya aja. Tapi yang jelas tadi Sahrul jangan lupa kebersihan ya Rul ya. Itu terutama kamar mandi itu Rul. Kamar mandi udah setahun itu kagak bisa sikatin dindingnya itu kan ya. Kalau di perempuan ya sampai saya giniin tebel banget gitu dindingnya. Sampai gini-giniin nggak bisa. Itu tugas Pak Sahrul, jangan lupa Pak Sahrul itu masker, kaca segala macam itu ini tugas yang berat itu emang Pak Sahrul saya akuin. Seperti seluas 3.000 meter yang 2 tingkat gedungnya yang nanganin cuma 1 orang gitu loh. Nah inilah kerumitannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, yuk sama-sama nih kita jaga sekolah Perti, kebersihan kita jaga. Karena tugas kita adalah bagaimana mendidik anak-anak semuanya biar berperilaku yang akhlakul karimah. Ini sudah jam 2:30. Ya saya aja jam 2 kelar ya. 1 jam. Ya tadi udah kan 20 menit. Ya ada ya, udah cukup dari saya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lina, Pak Aluan, dan Pak Andra. Intinya, yuk saya mengajak sama-sama. Kalau Perti maju, yang maju adalah kita semuanya. Dengan kita bisa begini, ya tadi karena mahasiswa Perti semuanya juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara selanjutnya saya akan merekap sedikit dari pembahasan Pak Yuda. Yang pertama itu visi dan misi tidak ada perubahan, namun ada perubahan pada life skill. Lalu strategi pengembangan sekolah yaitu pembelajaran menggunakan proyektor kecuali pelajaran olahraga. Karena di kelas kita seluruhnya udah terpasang proyektor. Untuk rencana pengembangan sekolah yaitu akan direnovasi tampak depan, membuat lobby dan ruang podcast serta UKS. Untuk di bidang kurikulum, guru hanya sebagai fasilitator dan moderator dan mengurangi pembelajaran model lama atau dengan metode ceramah. Lalu penguatan soft skill dan hard skill kepada siswa yang harus ditekankan pada kurikulum merdeka. Lalu guru harus magang di perusahaan selama 1 bulan. Pelatihan life skill untuk semua siswa setiap tahun mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Lalu ada kunjungan industri sesuai dengan jurusannya masing-masing.